Film bergenre historical atau sejarah memiliki nilai ketertarikannya sendiri. Selain dengan tujuan hiburan, film bertema sejarah membuat penontonnya teredukasi dan serasa diajak menyintas pada masa lalu. Film Edge of the World merupakan film sejarah yang cukup dekat dengan masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu Borneo atau Kalimantan, di mana dalam salah satu petikan peristiwa sejarah ini melibatkan Kesultanan Brunei Darussalam dan juga suku Dayak yang merupakan suku terbesar di Pulau Kalimantan. Pada masa kerajaan Inggris tengah berjaya, tepatnya pada tahun 1839, negara-negara yang saat ini kita kenal dengan Singapura dan Malaysia sudah dikuasai oleh Inggris. Saat itu kerajaan Inggris telah menguasai hampir setengah dari dunia, akan tetapi mereka belum menguasai pulau yang besarnya berkali-kali lipat dari negaranya, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau besar dan kaya akan batu bara, emas, dan rempah-rempah itu tengah menjadi incaran kerajaan Inggris pada masa itu. Akan tetapi hal itu sulit dilakukan oleh pasukan Inggris karena Sarawak yang merupakan bagian dari Kalimantan tersebut tengah dipimpin oleh orang Inggris juga, yaitu Sir James Brooke. Siapa Sir James Brooke dan kenapa orang berdarah Inggris dan juga berkulit putih dapat memimpin dan menjadi raja di Sarawak? Kemudian apa saja intisari dan inspirasi yang dapat Clippers ambil dari film sejarah ini? Mari kita simak sampai tuntas alur film Edge of the World berikut ini. Pada tahun 1830-an, Sarawak merupakan bagian dari Kesultanan Brunei yang dipimpin oleh Raja Muda Hashim. Pada masa itu bangsawan Melayu sedang tidak akur dengan orang-orang Dayak. Dalam film ini digambarkan dengan salah satu suku, yaitu Lanun. Di saat hubungan kesukuan yang sedang panas tersebut, James Brooke, Charles, dan juga Arthur mendarat di pantai Sarawak dipandu oleh orang Melayu bernama Subu. Arthur nampak memperingatkan sepupunya bahwa mereka harus berhati-hati karena mereka belum pernah menginjakan kaki sama sekali di pulau itu. Terlebih pulau tersebut masih nampak seperti benar-benar hutan alami. James Brooke merupakan anak dari Thomas Brooke, merupakan tentara Inggris yang tengah melakukan pengembaraan di daerah-daerah Asia. Kunjungan mereka di Sarawak dilatar belakangi ketertarikan Brooke untuk menjelajahi hutan-hutan di Kalimantan. Mereka mulai memasuki hutan dan melihat keindahan dari alaminya hutan Kalimantan. Hingga sampailah di mana mereka disergap oleh orang-orang suku Dayak dan dibawa ke sebuah tempat di mana terdapat banyak panggalan kepala yang tengah digantung. Bertemulah mereka dengan pimpinan suku tersebut, Pangeran Indra Mahkota yang diperankan oleh Bron Palarai itu kemudian membawa mereka kepada Sultan Badruddin yang merupakan raja di daerah tersebut. Ucapan salam terlontar dari mulut Sultan Badruddin menyambut Brooke dan yang lainnya. Kemudian Brooke memperkenalkan diri mereka kepada Sultan Badruddin serta menjelaskan tujuan mereka singgah di Sarawak hanya bertujuan untuk menjelajah dan meneliti spesimen tumbuhan dan hewan. Mereka pun diizinkan dan diantar menuju desa yang bernama Desa Orang Kaya, membawa sesuatu, yaitu bau kebakaran. Pangeran Mahkota mengatakan jika hal tersebut merupakan ulah dari suku Lanun, yaitu suku yang terus melakukan pemberontakan dan pembajakan kepada setiap warga desa. Brooke yang penasaran kemudian mencoba masuk dan mendatangi sumber dari kebakaran tersebut. Pengalaman mengerikan pertama bagi si Charlie muda ketika mereka melihat mayat tanpa kepala. Pada masa itu diceritakan dalam film ini bahwa pemburuan kepala merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini untuk menunjukkan kekuatan dari suku-suku tersebut. Terlihat ada yang berlari dan diduga merupakan salah satu anggota dari suku Lanun. Dan dengan sigap mereka pun berhasil menangkap orang itu. Ketika hari mulai gelap, sampailah mereka di Desa Orang Kaya. Dan terlihat mereka disambut dengan tarian-tarian yang ternyata tarian tersebut adalah tarian suku Dayak. Pagi menyingsing, Brooke dibangunkan oleh Sultan Badruddin dan dikenalkan dengan sepupunya yang bernama Fatimah. Brooke nampak memiliki ketertarikan dengan gadis cantik yang diperankan oleh aktris Indonesia Atika Hasiholan tersebut. Scene lalu berpindah di tepi sungai dan mereka kembali bertemu dengan Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota mengajak mereka untuk bersahabat dan sebagai hadiahnya, ia akan memberikan kepala suku Lanun yang mereka tangkap sebelumnya. Meskipun Brooke menolak, Pangeran Mahkota tetap memenggal dan memberikannya kepada Brooke.
Kemudian Pangeran Mahkota memasuki ruangan di kapal Brook yang berisi aneka spesimen hewan dan tumbuhan. Dalam percakapan tersebut, Pangeran menginginkan salah satu meriam kapal milik Brook untuk menyerang salah satu suku pemberontak. Terlihat Sultan Badruddin bersembunyi dan menguping pembicaraan mereka. Ternyata Sultan Badruddin dan Brook mulai mencurigai gerak-gerik dari Pangeran Mahkota. Mereka pun membawa salah satu meriam dengan syarat dari Brook, yaitu tidak ada kepala lagi yang harus dipenggal. Mereka pun kedatangan tamu wanita yang berasal dari Singapura yang bernama Lim, yang merupakan teman lama Brook. Lim membawa anggota terbaiknya untuk membantu dalam penyerangan. Di pagi hari mereka melakukan latihan bersama, akan tetapi dalam latihan tersebut Brook merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba mereka dihujani anak panah. Pangeran Badruddin yang tidak bisa berenang pun harus Brook paksa untuk terjun ke dalam air dan lari dari tempat tersebut. Nampak banyak sekali pasukan mereka yang akhirnya gugur. Dengan kekuatan yang tersisa kemudian mereka melakukan penyerangan. Setelah beberapa kali melakukan penembakan, Pangeran Mahkota menarik pasukannya. Brook merasa ada yang tidak beres dengan Pangeran Mahkota, kemudian ia malah mengajak Brook, Arthur, dan yang lain untuk minum tua. Setelah menggempur dengan meriam, mereka pun melakukan penyerangan langsung. Nampak tercengang dari wajah mereka ketika melihat di balik benteng tersebut hanya terdapat warga biasa yang telah menyerang. Wajah Pangeran Mahkota nampak tidak senang dengan hal tersebut karena ia pasti akan dicurigai telah melakukan kebohongan terhadap Brook. Pada malam hari pasca penyerangan, nampak Sultan Badruddin mengajak Brook untuk mengobrol dan menguncing perihal Pangeran Mahkota. Sultan Badruddin mengatakan bahwa ia akan mengangkat Brook menjadi raja di Sarawak karena ia mengetahui bahwa Pangeran Mahkota memiliki niat licik. Pagi hari tiba dan nampak Pangeran Mahkota hendak mengeksekusi orang-orang lemah tersebut. Kemudian terjadi perseteruan antara Brook, Pangeran Mahkota, dan Sultan Badruddin. Tiba hari di mana Brook dilantik menjadi raja di Sarawak dengan upacara adat setempat. Brook memiliki komitmen untuk mengurangi beban pajak masyarakat dan menghilangkan perseteruan antar suku yang berkaitan dengan pembunuhan dan pemenggalan kepala. Setelah pelantikan dan bertemu dengan Kesultanan Brunei, Brook bertemu dengan Fatimah. Karena perasaan dari kedua insan ini sudah tidak terbendung, malam itu mereka memandu kasih dan hasrat duniawinya. Arthur tidak sependapat dengan Brook. Ia memutuskan untuk pulang ke Inggris dan mengajak Charlie yang dengan berat hati. Akhirnya Charlie pun mengikuti Arthur. Pemerintahan Brook di Sarawak dimulai dengan memberikan aturan-aturan baru dan mempertemukan suku-suku di daerah tersebut. Tentu tidak mudah bagi Brook, terlebih dia sendiri merupakan orang yang masih belajar mengenai kebiasaan dan alam Sarawak. Setelah 2 tahun memimpin Sarawak, Charlie mengunjungi Brook tidak pada saat yang tepat. Saat merupakan musim hujan dan air sungai sedang naik, saat itulah pembajakan dan pemberontakan suku Lanun leluasa bergerak. Pagi hari ketika Brook berkeliling dengan sampan, ia menemukan mayat mengambang tanpa kepala. Ia menduga ini merupakan pertanda buruk, yaitu suku Lanun mulai bergerak ketika orang-orang mulai panik dan ketakutan. Brook menduga ini merupakan ulah dari Pangeran Mahkota yang telah bersekutu dengan suku Lanun. Brook meminta Charlie untuk meminta bantuan kepada Kapten Edward yang berada di Singapura untuk menurunkan kapal batubara yang telah dipersenjatai. Akan tetapi karena melawan pemberontak tidak menguntungkan bagi Kapten Edward, maka permintaan Charlie pun ditolak. Pada malam hari Tujang berjaga di bawah rumah dan kemudian ia terlelap. Brook terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara langkah kaki. Kagetnya mereka karena Tujang telah terkapar di atas perahu dan tanpa kepala. Suku Dayak pun merasa duka yang mendalam dan sangat marah kepada suku Lanun. Disinilah Brook menyerukan untuk berperang dengan suku Lanun. Arthur kembali untuk mengunjungi Brook bersama Elizabeth dan satu orang petinggi tentara Inggris yaitu Kapten Edward. Nampak perlakuan rasis dan merendahkan orang Melayu dari Elizabeth yang membuat Brook murka. Brook diminta untuk menyerahkan Sarawak dalam kekuasaan Inggris. Terlebih Brook sebagai orang Inggris sudah menjadi raja di daerah tersebut. Akan tetapi Brook menolak keras penawaran tersebut. Dia menganggap dirinya raja yang sah dan Sarawak telah merdeka dan berdaulat. Terlebih lagi dia saat ini harus melindungi rakyatnya dari serangan suku Lanun. Ketika malam hari orang-orang Dayak beserta Fatimah ingin pergi dari Sarawak. Mereka merasa tersinggung dan direndahkan oleh orang-orang Inggris. Brook nampak lemas dan kelelahan memikirkan berbagai persoalan yang muncul. Keesokan harinya suku Lanun bergerak cepat dan mulai menyerbu Sarawak.
dimulai dari Sultan Badruddin dan juga membakar rumah-rumah warga. Brooke lemas dan keluar dari rumah yang terbakar bersama Arthur. Brooke kemudian terpisah dari Arthur dan warga Sarawak, dan mereka telah disandra oleh suku Lanun yang dipimpin oleh Pangeran Mahkota. Subuh kembali dan mencari orang-orang yang tersisa, dan ia menemukan Charlie dan Brooke yang terpisah. Fatimah dan warga suku Dayak kembali dan memberikan bantuan berupa pasukan untuk menyerang balik suku Lanun. Mereka bergerak hati-hati dan mulai menemukan suku Lanun dan Pangeran Mahkota beristirahat. Pada malam hari, Brooke dengan tenang menyusup dan mendekati tempat Pangeran Mahkota beristirahat. Tanpa basa-basi, dengan sekali libas, kepala Pangeran Mahkota pun lepas dari badannya. Diikuti pasukan yang lain yang mulai menyerang suku Lanun. Brooke menyesali perbuatannya meskipun hal tersebut mendesak dan harus dilakukan. Akhirnya mereka pun pulang dan disambut bahagia oleh warga yang lainnya. Sejarah mengenai Sir James Brooke mencatat bahwa ia menjadi raja di Sarawak hingga akhir hayatnya. Ia terus memerangi perbudakan, pembajakan, dan pemburuan kepala. Ditemani Fatimah yang telah resmi menikah secara adat dengannya, mereka berjuang bersama merubah Sarawak. Selepas wafatnya James Brooke, Raja Sarawak dipimpin oleh Charlie dan keturunannya hingga pada awal abad ke-19an Jepang mulai menginvasi Asia Pasifik. Baiklah Clippers, itu tadi alur film bertema sejarah yang berjudul Age of the World. Banyak hal yang bisa kita ambil, yaitu kemanusiaan harus dijunjung di atas segalanya, bahkan kekuasaan sekalipun. Meskipun banyak bumbu-bumbu yang berbeda dengan fakta sejarah yang ada, akan tetapi hal tersebut dibuat hanya untuk tujuan menghibur. Selebihnya nilai-nilai sejarah, kemanusiaan, dan keberagaman kental terasa. Terus ikuti channel Clip On Movie dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kamu gak ketinggalan film-film keren yang bakal menambah inspirasi dan wawasanmu, tentunya bersumber dari film-film yang keren.